Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Yom Rison, habis sendai selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Katakan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Di dalam doa ada hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa ada hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Hubungan untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan? Melalui apa? Melalui doa. Di dalam doa, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani dikatakan tefillah atau pray. Tefillah. Di dalam tefillah itu sedang mempunyai arti yang lebih dalam lagi ketika kita bahas kebenaran firman Tuhan ini. Kata tefillah. Karena berbicara tefillah adalah berbicara tahu. Kita akan bahas dulu kata tahu dengan bet. Kata tahu itu berbicara tentang salib. Bet berbicara tentang rumah. Kalau kata tahu itu berarti berbicara tentang salib, ada hubungan antara Tuhan dan manusia, ya, Tuhan dan manusia dan sesama manusia. Ya. Tuhan dan manusia dan sesama manusia. Ada hubungan. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Yang utama dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia. Sekarang apa yang kita harus lakukan ketika kita berhubungan dengan Tuhan melalui doa? Yang kita harus lakukan adalah seperti apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Dengan pujian penyembahan. Pujian yang bagaimana? Pujian penyembahan yang bagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Pujian seperti apa? Bermazmur, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau? Hati kita tulus untuk menyembah Tuhan. Tulus menyembah Tuhan. Hati kita tulus menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap doa kita didengar. Maka bagaimana kalau doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Apa yang menjadi respon kita? Apa yang kita harus lakukan ketika doa-doa kita tidak didengar? Karena ada firman Tuhan katakan, mungkin kita salah berdoa sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Untuk apa? Ketika tidak dijawab apa? Salah berdoa seperti apa? Contoh kita ingin untuk mempunyai suatu rumah yang besar. Kita udah minta sama Tuhan, tapi belum dijawab. Apakah tidak boleh? Boleh-boleh aja. Tapi apakah rumah itu yang kita minta akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Tuhan akan melihat.
Dan Tuhan mau dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan mau bahwa hidup kita menjadi terang. Jadi pertanyaan, seperti apa menjadi terang? Melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Memberi apa yang Tuhan punya, memberi kepada orang-orang yang tidak mampu, memberi kepada orang-orang yang tidak mampu, memberi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sebab firman Tuhan katakan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan cara apa? Perbuatan baik. Berbuat baik bukan untuk mencari keselamatan, tetapi menjaga atau mengaplikasikan keselamatan itu kepada setiap orang. Mengaplikasikan keselamatan itu kepada setiap orang. Contoh, seperti apa mengaplikasikannya? Contoh, ada seorang pengemis yang datang. Kita memberi dengan ketulusan. Contoh, ada orang yang memohon, minta bantuan dalam pelayanan. Contoh, apakah kita akan memberi atau tidak? Kita tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan katakan kasih-kasih, atau Roh Kudus katakan kasih-kasih, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Siapapun kita, dimanapun kita berada, tetaplah berdoa. Karena kata tetaplah berdoa, kata berdoa adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di dalam doa, penyembahan kita kepada Tuhan, terus kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan pernah lalai, jangan pernah berkata bahwa wah yang penting udah apanya. Yang Tuhan mau adalah kita mau menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Kata tetaplah berdoa itu terus menerus hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita di motor, ketika kita di kendaraan mobil, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, bisnis usaha, pelayanan yang ada, ya, Tuhan mau tetap ada hubungan dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin kita hadapi, tetapi Tuhan izinkan, berarti Tuhan melihat bahwa kita mampu melakukannya. Kita mampu karena Tuhan yang memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita kekuat, bukan kita gagah, kita bisa. Itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita yang ada pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ada, yakinilah bahwa Tuhan selalu menyertai, memberkati hidup.
belajar. Tuhan mau dalam kehidupan kita ini adalah belajar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, saat ini saya ada di Permata Mutiara Maja, ya, di Sapir 2 C1 nomor 07 Lebak, Banten. Ya, pelayanan yang ada di tempat ini itu karena Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Waktu pertama kali tempat ini ya kita booking fee 1 juta tahun 2017 dan di RCC 2018, cicil 2018. Ya, kami masih cicil 18, 19, 20, 21, 22. Ya, kalau dihitung 18 berarti 19, 20, 21, 22. Ya. Tapi Tuhan memampukan, Tuhan memberkati. Artinya, saya yakin kalau untuk pekerjaan Tuhan, ya, saya yakin dan amat yakin ya, di tempat ini pertama kali saya bangun itu karena anugerah Tuhan. Ada anak Tuhan yang memberikan dana pada waktu itu 10 juta dan beliau katakan udah ini untuk kesejahteraan. Saya berpikir, wow, kalau saya mau beli ini bisa dong. Tapi saya bilang udah perbaiki atau renovasi rumah yang ada di Permata Mutiara Maja. Pelayan kami di Ciledug itu kami masih kontrak. Rezekinya di sana. Di Ciledug di Tanah 100 kami masih kontrak di daerah Ciledug, di daerah Larangan Ciledug ya. Jalan Sinta kami masih kontrak di sana. Karena dana ini diberikan, saya dengan istri berinisiatif, ya, udah bangun tempat yang ada. Karena ini untuk tempat doa, rumah doa, atau Bet Tefillah Elohim. Ya. Bet itu rumah, Tefillah itu doa, Elohim itu Tuhan. Jadi tempat rumah doa Tuhan. Dan saya bersyukur sama Tuhan karena anugerah Tuhan sehingga di tempat ini bisa ada ibadah. Jadi malam ibadah ya puji Tuhan, biarpun baru beberapa orang puji Tuhan. Ya, semalam 2, 3, 4, 5, 6, ya 7, 8 dengan anak-anak sekitar 10 orang ya tetap berjalan. Yang Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita belajar. Saya pun belajar ketika ada anak Tuhan yang mau memberkati pekerjaan Tuhan di Permata Mutiara Maja maupun di Ciledug, ya, karena anak kami juga masih sekolah di sana. Itu puji Tuhan ada yang sponsor pada waktu itu untuk sampai lunas SPP sampai tamat ya. 2 orang lunas sampai tamat itu 35 juta. Saya tidak lihat, langsung masuk ke rekening sekolah dan masih sekolah di SD ya di ketiga sudah lunas. Anugerah Tuhan. Sebab itu kami belum pindah di Permata Mutiara Maja
karena satu pelayanan SK di Ciledug. Kedua, karena anak kami yang dua, yang kelas 5 dan kelas 3 sekarang sudah dilunasi ya, sampai tamat, itu tahun lalu atau 2 tahun lalu itu 35 juta langsung ke rekening sekolah. Sebab itu kita belajar ya Bapak Ibu Saudara dikasih itu, kita belajar. Saya belajar untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Belajar. Saya ketika dikasih 10 juta itu untuk bangun ya saya belajar. Dan saya pengajuan juga. Ada yang Pak dari Surabaya memberikan juga 5 juta, 3 juta, 2,5 juta, ada yang kasih 3 juta, ada yang kasih 5 juta. Kebanyakan orang ini yang memberikan saya belum ketemu. Secara manusia saya belum pernah berjumpa. Tetapi ketika mereka memberikan berkat itu, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Artinya apa? Saya foto yang dibangun, saya kirim ke para donatur yang memberkati. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, Tuhan mau tetaplah berdoa. Dan saat ini saya lagi bergumul juga untuk membangun untuk ke depan ya. Di lantai 2 udah ada tapi belum full ke depan. Itu lagi bergumul sama Tuhan. Tapi terjadilah menurut kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, biarlah Tuhan yang beracara. Saya hanya belajar untuk melakukan apa maunya Tuhan. Kalau memang Tuhan berkarya di sini bisa beli lagi di belakang ini ya, ada yang di belakang ini, pas di belakang katanya mau di over kredit. Tapi saya hanya berdoa, kalau Tuhan percayakan, beli. Kalau Tuhan percayakan. Karena dana yang diminta itu cukup lumayan besar, itu 55 juta. Tapi saya cuma berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan percayakan, pasti kebeli. Kalau tidak, ya sudah. Apa yang ada dulu. Ya, tipe 6x10 ini, nah ini yang kita pergunakan. Biarlah Tuhan yang berkarya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan, tetaplah berdoa, karena melalui doa saya boleh ada juga anugerah Tuhan ya. Ini suatu kesaksian juga, di mana umur 4 tahun atau 3 tahun ya, kata orang tua saya bahwa saya pada waktu itu sudah seperti kertas HVS, artinya sudah tidak ada. Bahwa ke hamba Tuhan ya, hamba Tuhan di desa Konompian pada waktu itu, kecamatan Domoga waktu itu, kalau sekarang Domoga Timur 1, kalau dulu waktu itu masih Domoga ya, kecamatan Domoga, di bawah di Bapak Pendeta Diki Ratu ya, Diki Ratu, penggembala kami almarhum, dia doakan. Itu dia belum almarhum, dia doakan. Dan puji Tuhan, sembuh kembali, bukan sembuh tapi hidup kembali, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Itu karena apa? Doa. Tetap semangat dalam melayani Tuhan.
percaya bahwa Tuhan itu ada. Dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Dan Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan bagi setiap orang yang berharap, yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, usaha, bisnis, baik pun kita sebagai PNS, baik pegawai negeri, baik pegawai swasta, baik pun sebagai apa saja yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami sudah dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, berkati kami semua yang mendengarkan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-umat-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, menjadi berkat dan damai sukacita daripada Tuhan menyertai, memberkati selalu. Dan akhirnya terimalah berkat damai sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Tetap kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, Tuhan berkati. Buat bangsa Israel, Tuhan memberkati. Dalam nama Elohim Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.